Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang ERD rumah sakit. Saya Nur Rahma Haris dengan NIM 2103221 akan menjelaskan apa itu ERD rumah sakit atau Entity Relationship Diagram rumah sakit atau diagram beberapa entitas yang ada di rumah sakit adalah model atau rancangan untuk membuat database atau langkah awal untuk membuat database sistem informasi rumah sakit agar lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan menggunakan ERD, sistem database yang sedang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Kemudian, pada desain yang kami buat, ada beberapa relasi, yaitu relasi rekam medis, poliklinik, keperawatan, dan resep. Relasi sendiri merupakan hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aspati Wasahua. Saya Aspati Wasahua dengan NIM 2103244. Yang pertama adalah entitas. Entitas merupakan sekumpulan objek yang dapat didefinisikan secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Entitas ini biasanya digambarkan dengan simbol persegi panjang, kemudian ada juga yang dinamakan entitas lemah. Entitas lemah ini digambarkan dengan simbol persegi panjang kecil dalam persegi panjang yang lebih besar. Mengapa disebut dengan entitas lemah? Karena entitas tersebut harus terhubung langsung dengan entitas lain. Sebab entitas lemah ini tidak dapat didefinisikan secara unik. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Afni. Perkenalkan, nama saya Nurul Afni dengan NIM 2103224. Selanjutnya adalah atribut. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Ada beberapa jenis atribut yang bisa digunakan dalam ERD. Berikut adalah jenis-jenisnya. Atribut kunci atau key attributes adalah atribut yang berfungsi untuk menentukan data yang bersifat penting. Biasanya atribut kunci ini berbentuk angka atau numerik. Contoh dari atribut ini adalah NIM atau nomor induk mahasiswa, nomor KTP, dan lain-lain. Dalam entitas pasien terdiri dari beberapa atribut seperti nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir, keluhan, dan alamat. Nomor rekam medis sebagai atribut kuncinya. Kemudian, rekam medis di sini sebagai relasi yang tentunya mempunyai hubungan dengan entitas pasien dan dokter, di mana rekam medis memiliki beberapa atribut, yaitu tanggal rekam medis, diagnosa, dan nomor rekam medis sebagai atribut kunci. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakia Safika. Perkenalkan, nama saya Zakia Syafika dengan NIM 2103201. Selanjutnya, dalam entitas dokter memiliki atribut yaitu nama dokter, spesialis, dan ID dokter. Sebagai atribut kunci, selanjutnya dokter berelasi dengan poliklinik, di mana poliklinik memiliki atribut yaitu rawat inap dan penunjang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putri Amelia Rosa. Nama saya Putri Amelia Rosa, NIM 2103230. Kemudian dalam entitas apoteker yang berelasi dengan resep ke entitas dokter dan relasi keperawatan ke entitas pasien. Entitas apoteker memiliki atribut yaitu ID obat sebagai atribut kunci dan juga nama obat. Selanjutnya kesimpulan akan dipaparkan oleh Maratun Saleha. Perkenalkan, nama saya Maratun Saleha D, NIM 2103213. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dengan mengelompokkan ERD rumah sakit, yaitu dimulai dari primary key atau atribut kunci di mana terdiri dari nomor rekam medik, ID dokter, ID perawat, ID obat, dan entitas yaitu dokter, pasien, dan apoteker. Sedangkan pada relasi itu terdiri dari pertama rekam medis, kedua pelayanan, ketiga keperawatan, dan keempat resep. Selanjutnya pada atribut di sini terdiri dari tanggal rekam medik, diagnosa, nama pasien, tanggal lahir, alamat, keluhan, nama perawat, nama obat, nama dokter, spesialis, rawat jalan, dan penunjang.